Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online atau bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Rasakan tahun ini memang sungguh amat cepat. Saya mendorong semua jemaat CSD baca pengkhotbah ya. Dalam bulan ini Anda yang belum baca, nanti Anda baca. Supaya Anda boleh menangkap dan mengikuti firman lebih lagi ya. Saudara, kita akan belajar. Ya, secara khusus pada hari ini kita akan belajar yaitu dalam kitab pengkhotbah 3 pasal. Pasal 1, 2, dan 3 ya. Minggu hadapan kita akan belajar the next chapter, tetapi hari ini kita akan belajar pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Saudara, apa impresi saudara ketika Anda membaca kitab pengkhotbah? Sambil kita diskusi, apa yang saudara ya sudah baca kitab pengkhotbah, apa kata yang sering muncul? Sia-sia. Sia-sia, apa lagi? Apa lagi? Ya, kebanyakan sering kita melihat, membaca itu paling banyak sering kali muncul kata apa? Sia-sia, sia-sia, sia-sia ya. Tapi sebelumnya mari kita akan lihat sedikit background poin pembelajaran kita hari ini, yaitu kitab pengkhotbah. Ya, nanti LCD boleh ikuti saja ya, karena saya tidak letak semua di situ. Pengenalan kitab pengkhotbah. Saudara, Anda perlu ketahui bahwa ketika Anda baca pengkhotbah atau kitab pengkhotbah, itu adalah satu kitab yang agak berbeza. Kitab ini termasuk yaitu bahagian sastra hikmat. Ya, dan penulis itu berbicara seringkali sebagai seorang yang bijaksana, karena memang sang penulisnya itu dikenal seorang yang bijaksana, serta memberi nasihat kepada pendengar, yaitu mengenai jalan hikmat. Saudara tahu siapa penulis kitab pengkhotbah? Ayo sambil diskusi. Penulis kitab pengkhotbah, mari semua saudara buka Alkitab saudara, buka dalam pengkhotbah pasal 1. Anda perhatikan ayat 1.
Sudah? Pengkhotbah 1 ayat 1 berkata siapa? Baca kuat-kuat. 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah raja di siapa anak Daud yang menjadi raja? Siapa? Salomo. Ucapkan sama-sama kuat-kuat. Salomo. Kanan kiri katakan Salomo, penulis kitab pengkhotbah. Ya, jangan lupa bukan Samuel, Salomo. Saudara, Salomo adalah Alkitab berkata orang yang paling bijak. Betul? Sebelum dan sesudah dia tidak ada yang sebijak, sekaya seperti Salomo. Jadi Salomo itu adalah sebuah kayak gambar dari image seorang yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa saja kelimpahan Salomo? Masih ingat? Dia kelimpahan apa? Ada orang berkata salah satu pasti kelimpahan handsome ya. Betul? Kenapa? Karena dialah seorang yang satu-satunya punya berapa saudara? Istri dan gundik di total berapa? 1.000. Coba berapa yang kuat dulu? 1.000. Siapa di sini para Adam sedang memimpikan posisi seperti Salomo? Saya berdoa jangan pernah. Amin. Katakan dulu untuk yang Adam ya, jangan pernah ya. Kenapa? Karena ending hidupnya mengerikan. Saudara, Salomo mendapat banyak hal. Kebaikan ya, bahkan khususnya harta, kelimpahan harta, kelimpahan kebijaksanaan. Sebab waktu Allah bertanya kepada Salomo, apa yang kau inginkan? Waktu Salomo menaikkan mezbah dan Allah bertanya, saudara, ajaib ya. Seperti bapak yang hatinya sangat happy, kemudian bapak bertanya, kamu mau apa nak? Wis. Dan puji Tuhan, jawaban Salomo hari itu sangat tepat. Salomo tidak minta harta, Salomo tidak minta kemewahan, Salomo tidak minta ketenaran, popularitas, tapi Salomo minta hikmat. Ajaib ya saudara. Ketika dia sudah dapat hikmat, ternyata dia mendapat segalanya. Wow, katakan wow. Katakan kanan kiri jilanmu, kalau minta ke Tuhan jangan salah minta. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Betul? Terjadi kan? Betul saudara? Apa yang kita lihat, habis itu boring. Cepat sangat kita boring. Habis itu apa yang kita lihat, lebih lagi gak pernah ada yang mengenyangkan. Dikatakan ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Saudara, kalau Anda baca, ini nampak sekali sang penulis itu mengalami hopeless, betul? Mengalami seperti hidup ini sia-sia, itu sia-sia, ya, semua sia-sia. Matahari muncul, matahari terbenam, semuanya biasa saja. Tidak ada apa-apa yang berbeza. Pengkhotbah ya, atau penulis adalah seorang yang merenungkan betapa hidupnya. Dia berkata, sia-sia. Kata-kata yang sering diungkapkan yaitu sia-sia. Apa sebetulnya maksud dari pengkhotbah sebenarnya? Pengkhotbah sebenarnya bermaksud bukan meremehkan arti penciptaan Allah, tetapi dia sebetulnya mau menunjukkan, dia mau menghancurkan semua harapan palsu manusia yang seringkali digantungkan pada dunia ini. Paham maksudnya? Jadi waktu sang penulis berkata, matahari muncul nanti terbenam,
Ya, yang ini ada, yang itu semuanya. Mata mau melihat apapun tetap tidak kenyang. Mendengar apapun tetap tidak kenyang. Sebetulnya hari itu penulis mau menyatakan, atau Sang Salomo itu dia mau berkata bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia itu palsu. Adalah sebuah kepalsuan, tidak ada yang sejati. Ketika apa? Ketika hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Ayo ucapkan sama-sama, hidup tanpa Tuhan sia-sia. Salam kanan kiri katakan, hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Poin pertama, kita akan belajar dari kisah di mana Salomo menulis di pasal pertama. Dia mencatat ini sia-sia, ini sia-sia. Saudara, one day saudara kalau baca berterus bisa boring saudara baca pengkhotbah. Tapi ketika engkau mendalaminya, engkau harus paham ada makna, ada nasihat, ada pesan di sebalik itu. Yaitu pada saat itu penulis mau berkata, kalau hidup kita ini sudah dikasih Tuhan hidup di bumi, tapi hidup kita kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Ada amin? Anda sepakat dengan penulis? Anda sepakat? Kan saya percaya itulah alasan yang menjadikan Paulus. Saudara ingat bagaimana Paulus, seorang hari itu yang bernama Saulus. Dia punya pendidikan cukup tinggi, dia punya pengaruh sungguh besar. Bahkan dia termasuk murid seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal hari itu. Ya, kalau dikatakan seperti gambaran dunia hari ini di kalangan sekolah Alkitab. Dia murid yang terpandai, dia murid punya cegu-cegu, punya orang-orang yang besar, dan dia sangat ternama. Tetapi dia sadar ketika satu kali dibawa Tuhan berjalan untuk tujuannya menganiaya orang percaya, di jalan ke Damaskus, Saulus berjumpa Yesus. Dan hari itu Allah Yesus itu seperti mencelikkan matanya. Kenapa engkau menganiaya aku? Hari itu Tuhan mau berkata, kalau Saulus pergi menganiaya orang Kristen, sebetulnya seperti dia itu mau berkata, Saulus menganiaya Yesus. Makanya saudara, saya mau berkata untuk saudara seiman, jemaat Tuhan, kalau engkau disakiti, engkau jangan berkata, kenapa dia menyakiti saya? Kalau engkau sadar identitasmu, engkau biji mata Tuhan, orang itu sebetulnya menyakiti biji mata Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Coba tangkap sampai ke jiwamu. Ada amin? Kalau engkau dikhianati, orang itu tidak mengkhianati engkau saja. Orang itu melakukan berhadapan dengan siapa? Tuhan yang besar. Makanya jangan kita anak Tuhan suka simpan dan salam kanan kiri. Amin bah. Amin. Ada amin. Sebab apa yang terjadi dengan kita harus sadar itu sangat juga berhubungan dengan Tuhan kita. Makanya Alkitab sangat benar. Ya, ketika engkau berdoa, engkau minta sesuatu, engkau harus minta dengan iman, percaya. Seperti bagaimana Bapamu di sorga, anak minta roti nggak mungkin dibagi kalajengking. Amin saudara. Makanya kalau Anda berdoa, yakin. Jangan Anda sudah doa, dijawab Tuhan nggak ya? Tuhan sayang saya nggak ya? Padahal udah nangis-nangis, sudah keluar semua ini. Harus yakin. Ada amin? Katakan kuat-kuat amin. Saulus hari itu berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memberi dia nama baru, maka hidupnya juga baru. Sampai satu kali Paulus berkata, mari buka Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7-8. Saya berdoa agar kita juga harus punya prinsip seperti ini. Ya, Filipi 3 ayat 7, mari kita baca 2-3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih apa?
Coba katakan luar biasa, kuat-kuat. 1, 2, 3. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap kuat-kuat. Saudara, ketika engkau terlalu banyak main games, engkau ingat ini ternyata lanjutkanlah kuat-kuat saudara. 1, 2, 3. Ternyata itu cakap kanan kiri jiranmu. Jangan lupa ya. Jangan lupa bah. Jangan terlalu banyak main TikTok sampai tak lupa baca Alkitab ya. Jangan sampai kuat-kuat main apa saudara. Cek media sosial, nggak ada waktu berdoa. Aduh kalau berdoa. Dan Paulus berkata, oleh karena dia. Oleh karena siapa? Oleh karena pengenalannya kepada Tuhan. Oleh karena dia sadar dia sudah diselamatkan. Paulus berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu. Dan aku menganggap itu sampah. Supaya apa tujuannya? Memperoleh Kristus. Ada amin saudara? Ada amin. Beberapa Anda yang belum pernah jatuh cinta dengan Tuhan, Anda akan kurang memahami ayat ini. Sejujurnya ayat ini adalah pengenalan pribadi Paulus dengan Tuhan. Siapa di sini Anda belum pernah diizinkan Tuhan mengalami beban yang dimana engkau nggak pernah teriak ke Tuhan? Saya mau berkata, Anda susah memahami ini. Tapi ketika engkau diizinkan, sekali lagi, diizinkan Tuhan melewati lembah kelam, maka saudara akan sangat setuju dengan statement Paulus ini. Maka yang dahulu itu baik aku anggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pasal pertama, hidup tanpa Tuhan sia-sia. Ingat ini, ada amin. Saya nggak tahu berapa masa ke depan jika di antara saudara Tuhan tiba-tiba memberkati engkau. Engkau dijadikan Tuhan menjadi orang yang kaya. Dengar hari ini, hidup tanpa Tuhan sia-sia. Ada amin. Saudara percaya nggak? Coba tengok wajah kanan kiri jiranmu. Yakin nggak? Ternyata orang jiranmu yang hari ini duduk di gereja dengan engkau, Tuhan bisa tiba-tiba membuat dia kaya, sangat kaya. Ya kadang-kadang ya memahami yang besar ini susahnya ya. Tapi kadang-kadang saudara, itulah iman. Saya ajarin ya, sesuatu yang baik kadang-kadang saudara perlu tutup mata, yakin saja. Ada amin. Amin yang gak kurang percaya. Ada amin. Amin. Coba tengok wajah jiran kanan kirimu, ada yakin gak dia? Pulang dari sini pas cakap tiba-tiba bank account kamu penuh. Kau percaya kah? Percaya. Kalau saudara yakin ya, percayalah saudara. Ada cawan, ada ukuran level. Kalau Tuhan nangkap, saudara yakin nggak ya kita dengan firman ada malaikat jalan di sini? Saudara yakin nggak? Siapa tadi yang nyembah, berdoa dan memuji Tuhan sungguh-sungguh? Atau hanya nyanyi saja lip service? Karena salibmu ku hidup. Macam tak cantik suaraku. Mana salib? Saya berdoa, jangan jadikan kebiasaan segala sesuatu ikut Tuhan hanya dengan lip service saudara. Karena ingat, ada kuasa. Ibadah, Alkitab saja berkata, ibadah itu ada kuasa. Ada amin. Ada amin. Maka engkau yang sudah ngam, Tuhan lihat ngam, ya, ukuran rohmu, ukuran semuanya. Saudara percayalah, Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kau pikirkan. Haleluya. Kalau ada amin, kasih high five kanan kiri. Katakan percaya bah, amin. Hidup tanpa Tuhan sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ilmu pengetahuan tidak dapat menolong ketika tanpa Tuhan. Tapi ketika engkau menjadikan dirimu, Anda dan saya, kita itu zero, Tuhan di depan,
Tuhan nomor 1 diletakkan di depan, maka angka 0, nomor yang awalnya 0 tidak ada makna, diletakkan tanda 1, itu bisa jadi katakan sempurna. Dari kosong, dari 0 jadi nomor 10. 10 adalah angka sempurna. Jadi ingat saudara, setinggi apapun engkau dibawa Tuhan naik, ketika engkau tidak meletakkan Tuhan di depanmu, maka itu akan bisa sia-sia. Tetapi sekalipun engkau sederhana, sekalipun hari ini engkau tidak ada pendidikan, dengar ini, sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau terhad atau terbatas, tapi kalau engkau selalu menjadikan Tuhan di depanmu, nomor 1 itu di depanmu, engkau yang 0, engkau akan dibuat Tuhan bisa sempurna. Ada amin? Saya mengalami ada banyak perjalanan bersama dengan Tuhan yang seringkali dulunya saya ingat itu tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Makanya seringkali saya sedih. Saya ramai melihat cukup banyak orang percaya yang seringkali ikut Tuhan terlalu kuat di sini. Semua dihitung di sini. Kalau jalan dengan Tuhan, segala sesuatu dihitung hanya dengan logika. Sejujurnya saudara, engkau tidak akan mampu mengalami mujizat. Apakah mujizat? Mujizat adalah perkara di luar dari logika manusia. Mujizat adalah perkara supranatural, lebih di atas daripada natural. Makanya kita perlu iman. Iman itu digambarkan sebiji sesawi pun, Alkitab berkata, sanggup memindahkan gunung. Kenapa? Kalau imanmu bertumbuh. Tapi ketika iman kita tidak pernah bertumbuh, iman kita bahkan saya berharap tidak ada di tempat ini, iman itu sampai mati, itu bahaya saudara. Makanya bersyukurlah. Yakobus berkata, berbahagialah kalau engkau mengalami penderitaan, dan engkau harus mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena disitulah otot rohmu, otot imanmu, otot yang namanya pengetahuan firman-Mu, pengenalanmu dengan Tuhan akan semakin dipertajam. Amin. Seperti orang yang sedang sekolah, kalau orang itu mau dibawa naik level, pasti dia harus melewati Orang kalau nggak mau ujian, itu tandanya memang orang itu nggak akan pernah bisa naik level. Salam kanan kiri, katakan welcome for your exam. Bersyukur untuk semua ujian dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kita akan belajar poin yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari di pasal yang kedua. Mari buka Alkitab saudara, Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 berkata, aku berkata dalam hati. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki hatiku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Ayat 10. Kita melompat, ayat 10 perhatikan. Semua baca, 2-3. Aku tidak ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan tentang-Mu dan segala usaha yang telah kulakukan untuk Ibu dengan hati, lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjadi angin. Memanglah ada hubungan Amin. Ayat 25. Lanjut, lompat. Sama-sama, 2-3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenanya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus apa?
Ini pun kesia-siaan dan usaha. Wow. Kesenangan ternyata bagi pengkhotbah itu sia-sia. Pengkhotbah dia mulai mencari terus apa makna hidup, kesenangan, kenikmatan. Tapi sekali lagi akhirnya dia hanya berdesah. Segala sesuatu, ayat yang 11 tadi berkata apa? Segala sesuatu kesia-siaan seperti menjaring angin. Tak ada keuntungan di bawah matahari. Di bawah matahari, berbicara di bumi, tidak ada keuntungan. Saudara, Anda khususnya masih muda-mudi, ya. Salah satu bagian penulis pengkhotbah ini menunjukkan firman-Nya itu kepada orang-orang muda. Orang muda apa kesenangannya seringkali? Apa kesenangan orang muda? Ayo, boleh bagi ide, kita diskusi supaya jangan ada yang mengantuk. Apa kesenangan orang muda? Main. Enjoy. Duit, apa lagi? Shopping, apa lagi? Apa? Hiburan. Korea. Oh yes. Iya, hari-hari ini ya. Saya ini ya tak habis pikir, apalah yang seronok, maaf kata ya. Bukan menjatuhkan beberapa aktris-aktris, tetapi saya mendapati ada beberapa orang bisa sampai gila-gilaan dengan idol-idol dan khususnya aktris-aktris yang dari K itu ya. Saya tidak mengesampingkan nama negara, tetapi kenapa saudara? Saudara tahu nggak? Segala sesuatu, kembali lagi, masih ingat 10 perintah Tuhan? Di antara saudara pasti ada yang diajarkan sampai sejak kecil ya. Ingat 10 hukum perintah Tuhan. Nomor 1 perintah Tuhan, jangan ada apa? Kuat-kuat dulu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Nomor 2, jangan apa? Jangan membuat bagimu yang menyerupai. Ingat, yang menyerupai apapun. Saudara, di akhir zaman berhala Baal mungkin bukan bentuk patung, ya kan? Tetapi apa saudara berhala kita? Segala sesuatu yang menyerupai apapun yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita, kita harus cepat-cepat bertobat. Apa itu hari-hari ini? Salah satu, ya ada yang senyum-senyum, sudah tahu jawabannya tak mau menjawab pula, ya. Salah satu yang paling dahsyat ya saudara, gadget nih. Hati-hati ya. Siapa di sini pulang kerja penat, ya kan? Hei pastor, pulang kerja kok diajak doa, penat lah. Tapi waktu dia penat tak langsung tidur saudara. Dia boleh tuh sambil goyang kaki, dia scroll itu yang namanya, saya punya account. Saudara sejujurnya ya, mari kita berjaga-jaga. Itu penyesatan di akhir zaman. Termasuk saya. Ya, saya punya beberapa banyak account. Kadang-kadang hanya cek saja, belum reply, belum menjawab. Cek saja saudara. Itu bisa menjabar saudara. Hati-hati di sini. Siapa di sini ibu-ibu yang ada anak kecil, ya? Atau Anda yang pekerja-pekerja, kalau Anda tidak punya kedisiplinan hati, dan itu akan sangat bisa menghabisi kita. Kadang-kadang kita tidak banyak waktu untuk berdoa, tetapi untuk cek handphone itu selalu ada waktu. Ya, senyum kanan kiri, jom bertobat sama-sama. Ya, ada banyak case-case dalam rumah tangga juga, cinta bisa berkurang karena cinta kepada gadget lebih lagi. Ya, jangan tepuk tangan, ini perlu untuk kita prihatin saudara. Ya, case-case meningkat, perceraian bisa meningkat. Sebab apa? Karena kehidupan di akhir zaman kita tidak lagi lebih menonjolkan hubungan onsite, macam ini onsite ya,
Ya, kalau dulu kalau kita dalam keluarga, saudara pasti punya nostalgia. Kalau makan dengan family, ya, ada di antara saudara makan dengan family, nenek-nenek saudara, kakek saudara pegang handphone kah? Eish, pasti pegang makanan, ya kan? Ya, tapi sekarang saudara perhatikan, zaman milenial sekarang, kalau sudah duduk makan, pergilah ke kedai makan lah atau kemana, ya, sembari menunggu makan, apa yang dipegang? Tangan keluargamu kah? Apa yang dipegang? Apa yang dipegang? Ya, lupa pegang tangan istri atau suami atau anak-anaknya. Yang dipegang ini tangan menuju macam otomatis, nggak usah diajarin, ya kan? Langsung cari handphone. Tanya kanan kiri, kau macam itu kah? Oh, saya yakin kau bukan macam itu, Bah. Mari kita berubah. Katakan sama-sama berubah. Ya, makanya saudara, Alkitab berkata, kalau nanti Yesus datang, kalau aku nanti datang, berapakah orang, masih banyakkah, aku masihkah bisa mendapati ada iman di bumi ini? Wow. Itu sebuah soalan. Saudara percaya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita hidup di akhir zaman. Ada amin? Yudas 1 ayat 7 berkata, Yudas 1, Anda baca, ayo buka Alkitab saudara, ya. Jangan Anda pandai pegang handphone ya saudara, Anda pandai punya banyak account, Alkitab tak tahu cari. Wah, itu harus jadi betul-betul pemerhatian ya. Mana itu Yudas? Pastor, mana ada kitab Yudas ya? Saya tak pernah dengar. Jangan, ini bahaya. Yudas ayat 7 berkata 2-3, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung. Saudara, alasan pengkhotbah berkata, alasan hari itu penulis berkata, kesenangan, kenikmatan, sia-sia. Ini sia-sia. Sebab apa saudara? Karena inilah dikatakan kepuasan-kepuasan yang tak wajar itu telah menanggung siksaan api yang kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Di beberapa ayat dijelaskan juga bahwa hidup akhir zaman itu hampir sama seperti Nabi Nuh, betul? Bagaimana hari itu orang makan mabuk dan akhirnya dia nggak sadar. Yang namanya, hati-hati ya, kita harus banyak doa sekarang untuk wilayah kita. Banjir di mana-mana, saudara. Saudara, Anda tengok berita banjir di mana-mana, hatimu ada nggak tergerak? Saya mau berdoa lah untuk kotaku, ada? Atau macam ini, oh banjir, iya banjir ya, kasihan ya banjir. Oh di sini banjir ya. Oh kota ini banjir ya. Oh di Johor banjir. Ay kasihan ya. Coba Anda senyum kanan kiri. Saya tahu engkau tidak seperti itu. Saya yakin engkau akan naikkan senjata dan berdoa untuk kotamu. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ketika engkau mendengar berita yang tidak menyenangkan, saudara ingat, Anda yang berjemaah CSC, saya berdoa apa yang kau pelajari di sini itu dipraktekkan di luar. Ada amin? Amin. Jangan kalau di sini kalau doa kuat luar biasa, kalau di luar, ayo berdoa. Doa macam mana tadi ya? Tapi kau di gereja pandai sangat berdoa. Iya, yang di gereja saja. Nggak tahu kalau aku udah di gereja, doaku jadi pandai. Kalau di luar nggak jadi pandai. Anda pasti boleh. Ada amin? Coba berdiri dulu. Ayo. Ya, gara-gara begitu dahsyatnya ekon ini sejuk semua ya. Berhadapan dua-dua orang dulu berhadapan ya. Ayo. Berhadapan muka dengan muka. Ayo. Sudah berhadapan? Kalau boleh 2 orang ya. Kalau enggak dapat ya mungkin 3 boleh. Tapi kalau boleh 2 orang. Oke, berhadapan. Saudara perkatakan dulu untuk orang yang di depanmu. Ya, ayo belajar, perkatakan, jangan malas. Perkatakan yang ajaib, yang positif, mujizat. Kalau perlu, Anda yang mungkin belum biasa, it's okay. Tapi belajar perkatakan yang baik. Anda yang biasa itu seperti doa, ayo perkatakan. Kalau engkau kenal,
dan engkau bahkan tahu apa yang menjadi pergumulannya lebih baik. Ayo perkatakan, biarlah perkataanmu itu jadi doamu. Bilang, engkau pasukan Tuhan, engkau pahlawan Tuhan, engkau ajaib, engkau bijak, engkau luar biasa, engkau diberkati, engkau sehat. Ayo, 1, kuat-kuat ya, kuat-kuat, jangan hanya biasa. Macam engkau berteriak ya. 1, 2, 3. Ayo, perkatakan. Kuat-kuat. Terus. Ayo, kuat-kuat. Yes. Ayo terus. Saya yakin engkau yang mendengar akan diberkati. Ayo terus perkatakan. Terus. Berhadapan, katakan. Yes, itu doa. Yes, amin, haleluya. Sudah? Sama-sama kuat cakap. Amin. 1, 2, 3. Amin itu apa? Ya dan amin. Maka terjadilah sesuai apa yang kau katakan. Silakan duduk. Saya berdoa saudara di rumah, di mana engkau berada. Ketika engkau mendengar berita, ketika engkau melihat sesuatu yang itu tidak baik, yang itu sepertinya tidak menyenangkan di hati Tuhan, ayo angkat senjatamu. Kalau engkau nggak ngerti, minimal doa itu jadi senjata. Engkau doa, engkau berdiri. Kalau engkau dengar keluargamu sakit, jangan hanya nangis, tapi hayo berdoa, berdiri. Engkau deklarasi, ada amin. Kita di sini mengajar saudara deklarasi. Anda di luar, ayo buat juga. Kita di sini mengajari saudara gimana doa peperangan. Engkau juga lakukan di tempatmu masing-masing. Kalau engkau melihat ada atmosfer nggak betul di tempat kerjamu, mulai berdiri. Jangan ketakutan. Saya mau pulang. Kayaknya ada sesuatu nggak beres. Itulah tujuannya Tuhan letakkan saudara. Tengok kanan kiri. Makanya itu tujuan kau Tuhan letakkan engkau di tempat kerjamu. Ada amin. Engkau mulai berdiri sembari engkau kerja. Anda yang sudah dipenuhi bahasa roh, berdoa bahasa roh kirala ya shikara pakarata ya shik. Dan engkau akan mengalami yang namanya apa? Imanmu pun dibangun saudara. Gak perlu sikit-sikit, pastor di tempat kerjaku nih kan macam mengerikan. Gak usah, engkau ada otoritas. Engkau deklarasikan semua awan. Saudara mari belajar. Penulis berkata, kesenangan pun sia-sia, kenikmatan hidup di bumi semua sia-sia. Bahagian yang kedua, ini sangat penting, yaitu poin kita belajar di pasal 2. Nanti Anda boleh baca selengkapnya. Di mana hari itu penulis berkata, hanya Allah sumber kepuasan sejati. Ada amin? Ayo ucapkan 2, 3. Hanya Allah sumber. Siapa di sini orang muda lagi pernah jatuh cinta atau pernah mengalami atau sedang mengalami? Ya. Ketika engkau jatuh cinta, saya percaya bahwa saudara hatimu untuk dia saja, betul? Kalau engkau berjalan untuk dia, engkau makan ingat dia. Ada lagu apa namanya? Iya, ada lagu. Apa lagu? Ya. Waktuku makan ingat dia. Ya. Waktuku berjalan ingat dia. Macam itulah, saya lupa. Ada lagu di Indonesia dulu, ya kan? Semuanya ingat dia. Ya, handphone gak berdering ya, saudara tengok-tengok, harap dia call. Ya, kenapa? Karena fokusnya memang dia. Harap dia call ya. Ya, tapi pernahkah satu kali saudara, waktu engkau berbunga-bunga jatuh cinta, tiba-tiba engkau diputus pacarmu? Macam mana rasanya diputus pacar? Halo? Siapa yang pernah atau sedang? Ya. Ketika engkau diputus pacar, hatimu patah hati, betul? Mau makan gak ada selera. Orang bagi makanan kesukaanmu, engkau tengok macam gak ada rasa.
hati yang terluka, segala sesuatu nggak terluka. Ditambah engkau on lagi music, buka di YouTube lagu-lagu dunia. Habislah, habislah, habislah. Semua betul-betul habislah. Tapi saudara, di titik terendah saya mau berkata, Anda perlu tes, Anda cinta Tuhan atau cinta diri sendiri. Disitulah seringkali kadang-kadang Tuhan seperti Dia itu mau berkata, apakah Tuhan sudah jadi kekasih hatimu? Amin. Jangan kita nyanyi saja, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Waktu putus cinta, Yesus duduk dan Dia hanya melihat saudara. Adakah engkau berlari kepada Yesus? Ada amin? Salomo berkata di kitab Pengkhotbah, kesenangan, kenikmatan, semua sia-sia. Dan saudara, inilah alasannya sehingga ketika Anda mengenal tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, baik Yakub, baik Musa, baik Yosua, Daud bahkan, mereka sering berkata bahwa tidak ada kepuasan selain di dalam Tuhan. Satu hari kekristenan saudara, Anda harus punya level sampai di bagian ini. Kenapa sih saudara? Coba direnungkan. Kenapa kita ini hidup di bumi ada proses? Kenapa? Salah satu faktor, karena Tuhan mau menguji hati kita. Ada amin? Ada amin? Engkau mengalami proses menangis, engkau mengalami proses kehilangan, engkau pernah mengalami proses dikhianati, ditipu, dibenci, dilukai, semualah. Kenapa tujuannya? Satu, Tuhan mau berkata, apakah Dia masih bertahta di hatimu? Apakah Tuhan sudah menjadi sumber kepuasan sejati dari hidupmu? Makanya bersyukur ketika Tuhan seperti memberi tali dalam hidup kita, ya. Masih ingat ada gambaran, saya tak letak di gambar. Ada anak kecil sekarang kan dia kalau anak-anak modern di bandar-bandar, kalau dia anak masih kecil, ada orang tua itu dia supaya kalau anaknya aktifnya luar biasa, itu ada yang namanya macam, maaf kata ya, dia kayak macam dilingkarkan tali supaya orang tuanya pegang. Saudara macam kalau saudara tahu dogi-dogi ya. Ya, tapi sejujurnya anak-anak bandar ya, beberapa orang-orang kaya karena punya anak yang begitu aktif macam itu, ada tali khusus untuk baby. Jadi waktu dia berjalan bersama, contoh di taman atau apa, ketika anaknya dia mungkin tertarik dengan sesuatu, dia mau lari, dia nggak bisa lari itu saudara. Dia lari tapi dalam hanya sebatas sejauh tali itu memegang dia. Ya, dia lari begini, kalau sudah maksimal dia akan begini saja. Kenapa? Gak bisa berlari. Tujuannya apa? Karena orang tuanya mau melindungi dia. Saudara tahukah dalam hidupmu dan saya, ada kalanya Tuhan mengizinkan larilah nak, lari. Kita lari untuk kenikmatan yang dunia tawarkan. Tapi saya mau berkata ya, berbahagialah engkau kalau Tuhan izinkan ada didikan ya kan, sedikit sakit di dalam hidupmu. Supaya apa? Engkau balik lagi nak. Amen. Ada amin. Alkitab berkata berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan. Karena Allah berkata, aku mengasihi orang yang kuhajar. Karena ketika aku hajar engkau, aku membebat engkau. Tapi ingat, kecenderungan seringkali orang percaya dihajar Tuhan, komplainnya luar biasa. Bahkan tinggalkan Tuhan. Nggak usahlah pergi ke gereja, penat. Hidup ini tekanannya terlalu berat. Kayaknya nggak adalah artinya pergi gereja. Hati-hati saudara.
Anda yang melayani, nggak usah pelayanan lah. Terlalu setia lah saya pelayanan. Gak ada perubahan dalam hidupku. Doaku juga gak dijawab. Coba tengok kanan kiri. Kau bukan macam itu, Bah. Engkau pribadi yang berbeza. Ada amin? Katakan yes. Sejak saya terima Yesus, lagu yang sangat-sangat memberkati saya. Ini lagu lama ya. Anda mungkin zaman-zaman yang dulu mungkin tahu. Tapi lagu ini sangat-sangat bermakna. Dan dengan lagu inilah pertama kali saya belajar main gitar, saudara. Lagu ini berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara. Satu kali ketika Tuhan izinkan ya, engkau rasa tali Tuhan menarik engkau. Kalau engkau gak mampu nyanyi ini saja, memang sesungguhnya tidak ada kepuasan di dunia selain Yesus saja. Makanya Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, engkau yang gak pernah haus menyanyi, contoh menyembah, hanya nyanyi lip service saja, engkau gak bisa merasakan gimana ya orang cakap disayang Tuhan, dipeluk Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak sungguh-sungguh. Jelas Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan yang ilahi. Hari-hari ini ayo saudara, gereja Tuhan perlu, keluarga demi keluarga perlu. Sesibuk apapun engkau, jangan lupa coba cek, aku masih rindukan yang ilahi atau tidak. Aku masih punya waktu, seboleh mungkin aku harus punya penyembahan pribadi. Ada amin? Ada amin? Sesibuk apapun, mungkin gak bisa setiap hari ya, at least sekali seminggu dalam keluarga ya. Tapi pribadi lepas pribadi juga harus ada yang namanya saat teduh bersama Tuhan, penyembahan pribadi. Di situ kalau engkau berbeban berat, engkau nangis saja sama Tuhan. Dengan Tuhan ini ayo belajar jujur saudara, amin. Dengan Tuhan jangan terlalu jaga image juga. Ada orang dia kalau kita doa harus baik-baik pastor. Oh oke. Macam mana ya baik-baik doa dengan Tuhan? Kalau kita doa karena dia Allah yang jauh lebih besar. Kau gelap di sini. Ya. Jadi saya mau berkata, Tuhan gak mau loh macam itu saudara. Karena Allah kita Allah yang hidup, amin. Dia adalah Allah yang sangat suka membangun hubungan dengan engkau dan saya. Pernah saudara tiba-tiba Tuhan berkati saudara luar biasa, dikasih Tuhan berkat ya, uang besar sekali, dan kau berkata, oh Tuhan terima kasih. Pernah? Atau saudara datang, engkau baik Tuhan. Berpuisi pula itu saudara, ya kan? Belum saudara datang ke Tuhan ya, malaikat dulu lah, malaikat nggak sesuai selera Tuhan. Saudara, just be yourself, amin. Coba katakan kanan kiri, just be yourself. Amin, 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 amin. Dengan Tuhan jangan terlalu jaga image, amin. Jadikan Tuhan kepuasan dalam hatimu. Ya, jatuh cintalah dengan Tuhan. Saya dorong yang belum pernah, ayo mulai hari ini. Kalau perlu malam ini, ya, off semua handphone. Kalau perlu, switch off handphone saudara. Amin. Ada amin. Nyembah Tuhan. Ya, 1 menit engkau belum merasakan, jangan cepat-cepat amin. Buka mata, macam satu tahun saya di sini. Jangan.
Makanya nggak gampang saudara. Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jangan hanya jadi ayat saja. Orang menantikan Tuhan itu nggak gampang. Saudara ingat senang kalau orang menantikan Tuhan? Saudara menanti-nantikan kekasihmu senang? Cakap jam 7. Sekarang sudah 6.55 belum datang. Habis itu lewat lagi 7.15 belum datang. Awalnya saudara duduk begini, kemudian lama-lama saudara berdiri. 7.30 saya yakin saudara begini. Ini cinta kah cinta? Betul? Jam 8 betul-betul belum datang. Saudara saya yakin saudara pasti blok number dia. Betul? Saya mau katakan, menanti-nanti nggak mudah saudara. Menanti-nanti nggak mudah. Seperti gambaran di Alkitab ada beberapa digambarkan. Bahkan Paulus digambarkan seperti orang yang sakit bersalin, orang mengandung 9 bulan. Mudah nggak di sini ibu-ibu yang pernah mengandung? Ya, Anda yang mengandung 9 bulan. Bersyukurlah Anda di sini dengan semua ibu-ibu. Ada amin? Makanya kalau nggak ada yang pernah mengucapkan terima kasih, mencium ibunya, berdoa untuk ibunya, Tuhan marah saudara. Wanita ketika mengandung 9 bulan, wah saudara, ya bersyukurlah 9 bulan, gak setahun ya. Saya pernah merenung waktu saya hamil, khususnya hari itu si Esther. Hari itu rumah kami masih di Selayang. Setiap kami pelayanan di Subang, saya harus ganti karena hari itu kereta kami hanya satu. Saya harus naik turun bus. Di hamil besar saya sambil bersyukur, saya pegang perut saya bilang nih, puji Tuhan gak setahun. Anda wanita-wanita pasti ada lah ya namanya it's a joke, gurauan dengan hati dengan Tuhan. Kalau kau mengalami apa, masih gambarkanlah yang susah-susah. Makanya penderitaan kita akan kita rasa gak susah. Kalau saudara sudah dikasih Tuhan izinkan menderita, dan kau lihat penderitaanmu jauh besarnya luar biasa, saudara percayalah pasti lemah. Saudara pikirkan orang yang jauh lebih menderita. Penderitaanku gak ada apa-apanya. Ada orang yang susahnya luar biasa, betul? Ada orang yang sakit, bahkan penyakitnya macam-macam. Ada saya tengok beberapa orang di hospital saudara, sudah kena semua ini, dan hidupnya hanya karena mesin. Itu pun bisa nyanyi. Dia mau nyanyi haleluya, itu hanya .com. Nafas pun dot loh saudara. Haleluya. Saudara coba bayangin, saudara tengoklah macam itu. Sebesar apa penderitaanmu, saya yakin saudara pasti tengoknya macam apa, biji cili. Gak ada apa-apanya. Saya sering menasehatkan ke anak-anak saya, kalau engkau mengalami penderitaan, saya mau bagi tahu, coba diukur dengan penderitaan kami dulu. Itu masih kecil kan, betul nggak saudara? Kadang-kadang kami salah satu contoh, kami ada schedule mencuci pinggan. Ketika pinggan itu naik macam gunung, masuk ke dapur, mereka akan tengok kanan kiri, ada nggak mami di situ? Kalau nggak ada, lari tuh. Saya bagi tahu, ayo belajar menghadapi ini gunung itu bersyukur. Berarti apa? Melatih tanganmu nggak sampai kena sakit. Oh ya Kama? Iya. Coba dites dulu. Kalau kamu boleh bersihkan pinggan segunung ini, tanganmu sehat. Dan akhirnya anak-anak saya, jelas sehat lah. Saya try dulu. Sekelip mata bisa juga mereka cuci pinggan setinggi gunung macam itu. Saya ngam-ngam, seandainya lagi sangat-sangat rajin masak, itu setinggi gunung saudara. Saya timbun, saya tunggu schedule siapa ini. Saya bilang, ayo sini ada berkat Tuhan datang. Berkat mah. Saya bilang, ini berkat bah. Nah, saudara mau belajar? Mau mengalami kepuasan dengan Tuhan? Di saat kita bahkan mengalami tekanan, ayo belajar. Tidak ada damai selain di dalam Yesus. Yang penting kita pegangan dengan Tuhan. Dunia ini hari-hari ke depan akan macam-macam saudara tekanan. Bahkan kita kadang-kadang akan sangat dibuat susah mengerti. Mana ini black and white ini? Kenapa? Nampak grey. Nah yang grey ini bahaya saudara.
Jalan abu-abu ini yang bahaya. Gak tahu manakah dosa, mana kebenaran. Kenapa? Karena terlalu banyak penyesatan. Nah, kalau kita gak pernah mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, macam mana kita belajar mendengar suara Tuhan? Ada amin? Bahagian yang sangat penting, mari kita pegang, saudara, yang namanya kepuasan dengan Tuhan. Makanya hari itu waktu Yesus berjumpa dengan perempuan, masih ingat mereka di perempuan Samaria? Waktu itu Yesus saja berkata, barang siapa minum air ini, dia gak akan haus lagi. Wanita itu gak ngerti awalnya, sampai dia menangkap yang ilahi, barulah wanita ini pergi menyatakan Yesus Mesias. Banyak orang tidak puas, ya kan? Kepuasan manusia ini gak pernah habis, betul? Amin, amin, betul-betul. Ada orang berkata, oh, kamu punya istri berapa? 1. Mau berapa lagi istrinya? Wong 1 saja belum habis kok, ya kan? Saudara, ada orang yang sudah ada istri 1 kurang puas. Ada suami 1 nggak puas. Coba senyum kanan kiri yang menikah. Ya, 1 aja nggak habis-habis, oh pastor. Ini bahaya. Ya, ada orang sudah ada rumah. Rumah aku ini yang kecil lah sekarang. Kurang lebih besar lagi, nggak puas. Apalah manusia, betul? Sudah ada kereta, nanti saudara tengok kereta baru, kayaknya tahun ini perlu ganti kereta ini ya. Nggak puas. Apalagi sudah ada ini dan itu selalu, manusia nggak pernah puas. Makanya jelas hanya di dalam Yesus kepuasan kita. Ada amin? Pengkhotbah yang terakhir, maksudnya pengkhotbah pasal yang ketiga. Apa yang kita belajar? Buka Pengkhotbah 3 kita belajar. Ini sangat penting. Next, yaitu mari baca 2-3. Segala sesuatu, salam kanan kiri. Segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama langsung dibuka. Pengkhotbah 3, buka Alkitab saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis. Halo, siapa hari-hari ini musim di mana Tuhan membuat engkau menangis? Tapi ingat, ada waktu untuk tertawa. Ada amin? Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan ayat 11, lompat. Baca dengan kuat, 2-3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara perhatikan, hidup ini semua ada waktunya. Ada amin? Saya sejujurnya banyak dibentuk Tuhan dalam hal sabar. Saya itu dulu orang yang kurang sabar, saudara. Saya mau segala sesuatu harus cepat. Orang harus ngerti cepat, orang harus cepat pandai, cepat begini, cepat begitu. Sampai satu kali saya berjumpa dengan seorang, sekarang dia udah balik Indonesia. Ini jemaat pendiam, gak pernah cakap banyak-banyak. Saya itu sedikit, saya sebetulnya hanya bermain saja. Tapi tiba-tiba saya percaya dia cakap itu pasti dari Tuhan. Saya cakap macam, anak saya ini kok gak besar-besar lah, kurang begini, kurang begitu. Coba kalau dia besar. Padahal hari itu anak saya itu masih umur 1 tahun. Pasti nanti dia boleh tolong saya, dia boleh begini. Tahu gak, ini sang ibu berkata, dia pakai bahasa Jawa, artinya macam ini. Oh bisa pastor. Diodot, diodot itu ditarik saja, nanti cepat besar anaknya pastor. 1 menit besar. Jok kan? Dia sebenarnya bermain saja kan? Tapi tidak, Roh Kudus ingatkan buat saya. Belajar sabar. Ada amin? Katakan kanan kiri. Ayo belajar menanti waktu Tuhan. Saya mau belajar. Ada amin? Karena sejujurnya ya, bahasa kita, waktu kita, semua Alkitab berkata, jalanmu bukan jalanku.
Makanya kenapa otak kita ini hati-hati saudara, akan sering diproses sama Tuhan. Apalagi anda yang perfeksionis. Yang perfeksionis gak usah angkat tangan di hati. Segala sesuatu mau yang baik begini. Tiba-tiba ada sesuatu yang gak bagus. Gitu ya. Senyum kanan kiri. Tuhan akan membentuk kita. Semua indah pada waktunya. Makanya hari itu Musa berkata dalam Mazmur 90. Biar ini jadi doa kita. Musa berdoa, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan bijak sini ya, bijaksana. Siapa di sini yang kalau setiap tahun happy birthday to me, happy birthday to me, tapi kita nggak pernah mengukur, Tuhan, sudahkah aku matang di hadapan-Mu? Tuhan, sudahkah aku menyenangkan hati-Mu? Atau engkau datang ke Tuhan, Tuhan, mana hadiahku Tuhan? Tuhan, hadiah apa tahun ini ya? Kok minta terus sama Tuhan? Ya, coba tanya. Apakah aku sudah sejalan dengan hati Tuhan? Ataukah aku selama ini terlalu naughty di hadapan Tuhan? Mari kita belajar saudara. Bahkan dalam Efesus 5, Anda baca di rumah ayat 13 sampai 17. Khususnya ayat 16 berkata, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, makanya pergunakan waktu yang ada. Strategi yang ajaib dan sangat penting orang percaya hari-hari ini. Ayo pergunakan waktu dengan bijak. Next, saya ada letak tak ya? Kenapa saudara? Memenangkan waktu. Ayo kita baca 2-3. Memenangkan waktu kita berarti memenangkan. Saudara anggap gampangkah? Ya, kalau Anda tidak disiplin dalam waktu, sejujurnya Anda itu bisa yang namanya kalah satu peperangan rohani. Makanya nggak gampang. Memenangkan waktu itu sangat penting. Kenapa? Next, karena yang namanya waktu itu berharga. Bagaimana menggunakan waktu yang bijak? Yang pertama, jemaat CST, ayo belajar hidup. Itu harus punya planning. Ada amin? Punya perencanaan. Orang muda, hidupmu punya perencanaan nggak? Ada perencanaan? Ada perencanaan atau tidak? Seorang yang bijak berkata, setiap menit, dikatakan every minute you spend in planning. Setiap menit yang engkau pakai untuk merencanakan, sebetulnya menyelamatkan 10 menit dalam hidupmu untuk menyelesaikannya. Ada orang yang paling suka segala sesuatu last minute, ya kan? Ada juga orang yang paling suka sesuatu yang sukanya lambat, ya kan? Pelan-pelan, pastor, yang penting selamat, ya kan? Ada pepatah berkata macam itu. Ayo cepatlah. Saya sering kali, kalau saya, ini contoh, saya anak saya saja. Saya itu punya ukuran berapa menit mereka, contohnya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dan kalau saya hitung dalam berapa menit harusnya bisa dikerjakan, tapi ternyata hasilnya tidak bisa. Kenapa? Karena seringkali suka Siapa di sini punya kebiasaan suka menunda? Nanti dulu. Kan pastor ajarkan sabar. Saudara hati-hati ya, kekristenan jangan salah konteks memahami firman. Ya, sabar. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Loh, kamu umur berapa sekarang? Kenapa belum kerja? Sabar. Mengerikan kalau Anda jumpa orang macam ini loh saudara. Ya, segala sesuatu sabar. Ya, kasih itu kan sabar, pastor. Hati-hati juga saudara, harus balance. Hidup harus ada perencanaan. Katakan perencanaan. Ada amin? Orang muda hidup harus ada perencanaan, amin? Jangan hidup ya pagi, tengah hari, malam, balik lagi, nggak ada perencanaan.
Ya, nanti di umur begini apa yang harus aku kerjakan? Nanti di umur begini apa goalku? Nggak pernah ada, sehingga apa? Saya percaya hidupmu mengalir. Kalau lagu mengalir di hatiku, ya kan? Kalau mengalir, kasih Tuhan mengalir bagus, urapan mengalir. Tapi tolonglah, hidup ini harus ada planning. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Saudara harus punya planning. Kalau engkau nggak punya planning, maka disitulah engkau menjadi orang yang segala sesuatu menunda itu tidak masalah. Saudara tahukah kalau kita satu kali dibawa Tuhan jumpa dengan Dia? Saya pernah sharing ya, beberapa di perumpamaan. Salah satunya talenta. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita akan ditanya pertanggungjawaban. Aku kasih engkau di bumi ini umur berapa? Contoh 40, 50, 60, 70. Berapa banyak kamu sudah gunakan dengan betul? Baru disitulah kita akan sangat terkejut. Sebab apa? Karena kita tidak pernah bertanggung jawab dengan waktu. Makanya sejujurnya, mari kita belajar. Segala sesuatu belajar. Mulai hari ini, kalau datang ibadah harus on time. Ada amin? Salam kanan kiri, kau pasti boleh ya. Kalau Anda bertemu janji dengan orang, harus belajar on time. Amin? Ada amin? Waktu itu berharga. Next, yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak? Hidup kita harus ada prioritas dan katakan prioritas. Fokus. Ya, ada waktunya saudara perlu menolak beberapa perkara. Kalau itu tidak sesuai dengan prioritas saudara. Yang pertama, engkau harus punya prioritas. Hidupmu harus punya hubungan dengan Tuhan. Kedua, yaitu apa? Keluarga. Anda kalau sudah menikah, prioritasmu yaitu apa? Spend time juga dengan suami dan istri. Ada amin? Jangan spend time dengan handphone saja, kecuali Anda memang jarak jauh. Amin? Jangan Anda satu rumah, calling. Halo sayang, how are you? Walah. Saya nggak tahu lah macam mana ya. Saudara, spend time. Anda yang saat ini masih punya tanggung jawab, bekerja, belajar, ayo beri yang terbaik. Dan yang terakhir, Anda baru boleh pakai untuk apa? Tengok rekreasi, sukan, segala sesuatu. Ya, ada orang nih sukannya kuat luar biasa, tapi nggak mau berdoa. Nah, itu juga tidak seimbang. Amin. Pastor, tubuh harus dijaga, pastor. Kalau banyak penyakitan kan nggak boleh kita pelayanan. Memang betul. Tapi harus seimbang. Yes. Yang terakhir, bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak? Kuat-kuat ucapkan. Disiplin. Salam kanan kiri. Katakan disiplin tidak mudah, tetapi disiplin sangat penting, saudara. Di dalam disiplin kita punya penguasaan diri. Jangan suka menunda-nunda tugas. Jangan mengulur-ulur. Jangan buang-buang waktu sia-sia. Amin. Ya, kalau Anda, saya hobinya tengok movie, boleh, tidak ada yang mencegah, tapi tolong harus punya limit. Wah, ini movie pastor, kalau nggak habis dalam 24 jam, itu memang nggak seronok. Nah, itu memang sudah over. Kalau Anda over, segala sesuatu yang over, jelas itu dosa. Anda mau dipakai Tuhan? Anda mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Ayo. Yes. Ayo saudara, katakan kanan kiri. Engkau harus bisa berubah mulai hari ini. Engkau harus mulai berubah. Dan sama-sama kita minta anugerah Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan untuk kita berubah. Saudara belajar dari kitab Pengkhotbah ya, yaitu apa? Semua yang Tuhan izinkan sia-sia. Hidup tanpa Tuhan sia-sia. Dan hidup di dalam dunia yang memuaskan kepuasan sejati kita hanya Tuhan. Dan ingat, semua indah pada waktunya. Mari kita angkat tangan dan siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah firman-Mu Tuhan merema kepada setiap umat-Mu. Kalau Salomo penulis dari kitab Pengkhotbah,
Di akhir hidupnya, dia menyadari ada banyak hal yang dia sudah lewatkan. Ternyata tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hari ini biar kami juga punya sebuah komitmen yang baru. Bahkan setiap keluarga demi keluarga di CST, mereka akan menjadikan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup mereka. Saat kami melewati hari terakhir, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami masuk perjamuan kudus. Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Bahkan mampukan setiap kami juga. Hari ini hamba perkatakan akan mengalami Engkau Tuhan. Mengalami Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk perjamuan, saya akan bacakan satu ayat dalam firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 berkata ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada amin saudara? Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari ambil roti dan juga anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Ketika Anda sudah menerima, Anda pegang dahulu dan kita lakukan di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita lakukan segala sesuatu di dalam hadirat Tuhan, jangan hanya anggap sepele itu roti dan juga anggur. Tapi saya berdoa, saudara harus yakin dan percaya ada kuasa di sebalik itu. Amin. Mari yang bertugas maju ke depan.
Siapa di antara jemaat yang belum menerima roti dan anggur, Anda boleh angkat tangan. Ya, mari kita akan sama-sama siapkan hati kita. Semua pelayan sila ambil roti dan anggur. Mari pegang roti di sebelah tangan kanan. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam hadirat Tuhan, roti yang kami angkat bukan hanya sekedar roti, tapi kami percaya ini adalah tubuh yang sudah dipecahkan bagi kami ya Tuhan. Engkau yang sudah berkorban. Tuhan, kami berdoa sebentar kami makan dan kami perkatakan biar hidup kami akan juga menyatu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan makan dengan iman. Dalam nama Yesus, mari makan. Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita. Ya Tuhan, firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami perkatakan ya Tuhan, ampuni semua dosa kesilapan kami Bapa. Sebelum kami sebentar akan minum darah-Mu Tuhan, ini adalah anggur darah perjanjian yang baru. Kami berdoa semua sakit, semua kutuk, semua hal yang tidak benar dibersihkan oleh kuasa dalam nama Yesus. Sebentar kami akan minum ya Bapa, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu maka anggur ini penuh dengan kuasa. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari angkat tanganmu. Mari engkau yang percaya, engkau ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan, Hamba berkatakan yang sakit hari ini akan mengalami mujizat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memerlukan Tuhan, setiap pertolongan, pergumulan, kiranya tangan Tuhan turun atas hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan, bahkan terobosan, mujizat menjadi bagian umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Meteraikan firman-Mu atas hidup kami ya Bapa hari ini. Dan kami yakin ya Bapa, ada keajaiban Tuhan, ada kebajikan Tuhan akan mengikuti setiap kami mulai hari ini ya Bapa. Maka hidup kami keluar tidak menjadi orang yang sama, tapi kami dibaharui. Hidup kami dibaharui, pikiran kami dibaharui. Meteraikan firman-Mu dan urapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online atau bank yang tertutup.
Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu